Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke materi kedua dalam mata kuliah psikologi belajar. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu psikologi belajar secara umum. Kemudian apa itu belajar, apa itu psikologi secara umum, sehingga kita bisa mengerti tujuan serta manfaat dari kita mempelajari psikologi belajar itu untuk apa. Hari ini kita akan membahas tentang belajar dan performa. Kita akan mempelajari apa itu belajar dan apa itu performa, serta apa perbedaan di antara keduanya. Baik, langsung saja. Ini isi materi kita hari ini, yaitu definisi belajar, belajar dan performa, serta faktor perubahan dari tingkah laku. Oke, definisi belajar itu menurut Powell, Hani, dan Simbaluk adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen sebagai hasil dari berbagai pengalaman atau kejadian. Jadi belajar itu menurut Powell dan teman-temannya adalah perubahan tingkah laku yang secara relatif permanen sebagai hasil dari berbagai pengalaman atau kejadian. Perubahan tingkah lakunya dari manusia itu tidak sementara tapi permanen. Jadi selama-lamanya. Jadi kalau misalnya perubahan tingkah laku yang diakibatkan dari belajar itu hanya sementara, maka itu tidak bisa dinamakan sebagai hasil dari belajar. Kemudian yang kedua, definisi belajar adalah Domjan. Menurut Domjan itu perubahan belajar adalah perubahan mekanisme perilaku yang bertahan lama, yang melibatkan rangsangan dan atau tanggapan secara spesifik yang dihasilkan dari pengalaman sebelumnya dengan rangsangan atau respon yang serupa. Oke, definisi ini hampir sama dengan definisi dari Powell dan Hani. Menurut kalau Powell dan Hani bilang bahwa perubahan tingkah laku belajar adalah perubahan tingkah laku yang secara relatif permanen, kalau Domjan mengatakan belajar adalah perubahan mekanisme perilaku yang bertahan lama. Nah, sisi samanya di sini. Jadi sama-sama tidak sementara sifatnya perubahan tingkah laku dari belajar itu. Yang menjadi beda adalah kalau di Domjan itu perubahan tingkah laku itu melibatkan rangsangan melalui tanggapan yang spesifik. Jadi yang dimaksud dengan tanggapan yang spesifik ini adalah pada saat seseorang memahami bahwa dia, oh ternyata saya mendapatkan pengetahuan baru. Tanggapan spesifik ini berarti terus kemudian dia memahami dan meyakini bahwa oh sebenarnya saya memang belum tahu sebelumnya, sehingga ini pengetahuan baru. Jadi ada tanggapan spesifik tentang itu. Oh ternyata saya selama ini tuh salah, karena setelah mengetahui adanya pembelajaran yang baru, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya, oh ternyata saya selama ini tuh salah, berarti anggapan saya salah. Ini saya mengetahui anggapan baru yang ternyata benar. Benarnya itu maksud yang dimaksud dengan tanggapan spesifik. Oke, selanjutnya adalah persamaan dari dua definisi tentang belajar. Persamaan dari dua definisi tentang belajar tadi dari Domjan dan Powell adalah yang pertama tentu saja tentang perubahan tingkah laku, kemudian tentang yang permanen atau bertahan lama sehingga belajar itu hasilnya tidak sementara, kemudian selanjutnya disebabkan oleh pengalaman sebelumnya. Jadi keduanya juga sama-sama bersepakat bahwa sama-sama mendefinisikan bahwa belajar itu disebabkan oleh pengalaman individu sebelumnya. Nah, belajar dan performa. Jadi belajar itu apakah sama dengan performa? Belajar dan performa itu berbeda. Mohon maaf ya, ini agak menceng. Belajar dan performa itu adalah dua hal yang berbeda.
Kalau belajar tadi kita definisikan tadi sebagai perubahan tingkah laku yang bersifat permanen disebabkan oleh pengalaman individu di masa lalu atau sebelumnya, maka performa di sini adalah segala tindakan atau semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu waktu tertentu. Jadi saya ulangi lagi ya, performa adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam sewaktu-waktu tertentu. Jadi performa itu adalah kegiatan seseorang yang dilakukan di waktu itu. Nah, belajar dan performa, titik bedanya di mana? Nah, ini. Kalau belajar itu adalah melibatkan perubahan pada mekanisme tingkah laku, kalau performa itu adalah segala tindakan atau kegiatan yang pada waktu itu, pada waktu tertentu tanpa melibatkan adanya proses. Kalau belajar itu ada prosesnya, karena tujuannya adalah perubahan seseorang. Tapi kalau performa ya kegiatan di waktu itu saja. Kemudian kalau belajar itu merupakan performa yang dapat digunakan sebagai bukti adanya proses belajar. Jadi belajar itu menghasilkan satu performa individu. Performa seseorang ini, dia paham atau tidak paham, atau dia semakin cakap atau tidak cakap, itu sebagai bukti dari adanya proses belajar. Sedangkan kalau performa itu kemunculannya dipengaruhi oleh banyak hal, tidak hanya dari belajar. Jadi munculnya performa itu tidak dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya hari ini saya presentasi saya buruk, tidak bagus. Karena apa? Karena saya tadi malam nggak belajar. Jadi ya performanya itu letaknya di mana? Ya di hari ini yang presentasi saya buruk itu tadi. Hari ini saya ngantuk karena nggak sarapan. Jadi kemunculannya performa itu dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak hanya belajar aja, tapi bisa karena yang lainnya. Kemudian performa itu perubahannya itu tidak bisa dilakukan secara otomatis. Nggak bisa dilakukan secara otomatis. Kalau belajar, kalau kita masih sudah paham tentang sesuatu, terus kemudian di satu keadaan itu kita misalnya terdesak terus tidak belajar dulu, tapi kita sudah paham tentang sesuatu itu, terus ditanya, kita pasti langsung menjawab secara otomatis. Tapi kalau performa enggak, karena dia dipengaruhi oleh banyak hal yang dari luar atau dari dalam diri kita. Oke, belajar dan perubahan tingkah laku. Faktor lain perubahan tingkah laku pada belajar itu bisa disebabkan karena yang pertama karena kelelahan. Jadi faktor lain perubahan tingkah laku pada belajar itu bisa disebabkan karena kelelahan. Kadang anak itu waktu belajar tidak semangat, tidak termotivasi, sehingga pelajaran yang dia pahami itu kurang enggak masuk, misalnya kurang paham dia karena efek dari kelelahan itu. Kemudian yang kedua adalah faktor lain yang kedua adalah perubahan kondisi stimulus atau rangsangan. Jadi pada saat anak belajar sudah semangat, kemudian waktu di kelas itu tiba-tiba kelasnya panas atau rame misalnya, nah itu bisa menjadi stimulus atau rangsangan anak tidak semangat belajar. Jadi perubahan kondisi stimulus atau rangsangan. Yang ketiga, perubahan fisiologis atau motivasi. Jadi adanya perubahan fisiologis atau motivasi, bisa karena sakit, anak itu sakit, kemudian bisa karena putus cinta misalnya, sehingga tidak putus cinta dengan teman sekelasnya misalnya, sehingga anak tidak termotivasi untuk belajar. Kemudian faktor perubahan lain tingkah laku belajar itu yang terakhir adalah maturasi atau kematangan fisik. Nah, pada saat orang sudah pada usia dewasa akhir atau usia 50 tahunan, kemudian kita ajak belajar bareng dengan anak-anak mahasiswa, itu juga
motivasi belajarnya akan berbeda, karena itu tadi ada maturasi atau kematangan fisik. Baik, pembahasan tentang belajar dan performa hari ini kita akhiri. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga hari ini menyenangkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.